Oke guys, balik lagi bersama gua, Sie Story. Kali ini gua akan menceritakan tentang 3 sekawan ojek online dengan judul Rumah Tua di Ujung Perjalanan. Pagi itu langit Jakarta diguyur mendung tipis, seperti kain abu lembab yang diselipkan di ujung kota. Di pangkalan ojek yang terletak di samping warung Bu Rosi, ketiga sekawan duduk seperti biasa. Aroma gorengan bercampur asap rokok melayang di udara. Di bawah pohon beringin yang daunnya mulai gugur satu persatu, Saipul sibuk mengatur tripod kecil. Kamera actionnya sudah standby. Saipul ngomong ke kamera. Hello guys, balik lagi di vlog harian Ojek Misteri. Hari ini kita bakal narik kayak biasa. Tapi feeling gue ada sesuatu yang aneh nih hari ini nih. Entah kenapa, hawanya kayak beda gitu. Ujang duduk di sebelah. Headphone nyangkut di satu telinganya, satu lagi dilepas. Dia nyeruput es teh di gelas plastik bening sambil nyanyi kecil lagu dangdut koplo yang lagi viral. Ketika Ujang melihat kelakuan Saipul, ia mengejek dengan sebuah nyanyian. Entah apa yang merasukimu. Ketawa dia. Mungkin setan, Pul. Mungkin setan yang merasuki lu. Mang Udin datang agak belakangan. Dengan ciri khasnya. Rokok di tangan, kopi hitam tanpa gula di termos kecil. Iya, kali ini dengan termos kecil. Karena hangatnya lebih terjaga dibandingkan dengan harapan yang selalu hilang begitu cepat. Ia datang dengan muka datar penuh pengalaman. Kalian narik sana sini hati-hati. Sekarang banyak loh yang narik tapi penumpangnya gak kelihatan, kata Mang Udin. Sambil senyum dan ngelirik ke Saipul. Ujang menyaut. Lah, kan kita tukang ojek. Begitu mah udah resiko kita, Mang. Siang menjelang sore, langit mulai gelap meski belum hujan. Saipul dapat orderan dari aplikasi. Lokasi jemputnya dekat pasar tradisional. Tujuannya Jalan Sawo Tua nomor 13. Ujang yang baru saja kelar makan mie rebus dapat orderan dengan alamat tujuan yang sama persis. Mereka saling pandang saat notifikasi HP berbunyi hampir bersamaan. Jang, lu juga ke Jalan Sawo Tua? Kata Saipul. Iya, nomornya juga 13. Lah, ini jangan-jangan rumahnya gede nih. Mungkin lagi ada party kali, kata Ujang. Akhirnya mereka bergegas berangkat ke lokasi titik penjemputan konvoi. Di lokasi titik jemput, Saipul melihat penumpangnya duluan. Seorang perempuan muda mengenakan hoodie hitam dengan wajah yang tertutup masker. Ia tak berkata banyak, hanya memberi kode dengan kepala. Saiful pelan ke kamera ngomong, guys, penumpang gue kayak gak banyak ngomong, tapi oke lah, kita antar aja. Jalan Sawo Tua katanya. Beberapa menit kemudian, Ujang muncul dari arah seberang. Dan anehnya, penumpangnya juga perempuan muda, memakai hoodie hitam. Mirip. Kata Ujang. Pul, ini penumpang gue kok mirip sama lu? Jangan-jangan saudaraan? Mereka ketawa kecil. Tetapi kedua penumpang itu tetap diam. Tidak saling sapa. Bahkan tidak menoleh satu sama lain. Lalu Saipul tetap berbicara ke kameranya. Kok makin aneh ya guys? Akhirnya mereka berdua berjalan. Jalan Sawo Tua berada di pinggir jalan. Semakin mereka masuk ke dalam gang kecil itu, suasana terasa berubah. Jalanan semakin sepi. Dahan-dahan pohon tua saling menyentuh di atas kepala, saking rindangnya. Membentuk seperti lorong alam. Kata Ujang, nyeletuk. Ini sih bukan jalan,
tapi setting film hantu. Saiful menjawab, kalau gitu ya kita cameo-nya bro. Rumah nomor 13 berdiri di ujung jalan. Sebuah bangunan tua bercat putih kusam dengan halaman penuh semak liar. Terlihat gerbangnya terbuka sedikit, seperti menunggu kedatangan mereka. Saat turun, kedua penumpang langsung masuk, tanpa pamit. Mbak, uangnya gimana? Kata Saiful. Mereka malah ngilang ke dalam rumah lagi, kata Ujang. Oke, kalau gitu gue nyalain kamera vlog lagi. Lalu Saiful berkata di depan kamera, guys, ini gila sih. Rumahnya tua banget, udah kayak setting film Pengabdi Setan. Penumpang kita juga masuk tanpa ngomong tuh. Tapi ya kita gak bisa pulang tanpa dikasih ongkos, ya kan? Saiful menoleh ke Ujang. Ujang menjawab, oke. Demi 25.000 dan 1 dus mie instan, kita masuk. Akhirnya mereka dua melangkah masuk ke depan rumah tersebut. Di situ suasananya lumayan creepy, namun pintunya terbuka sedikit. Saiful dan Ujang tidak pikir lama menengok sedikit ke dalam rumah. Halo, ada orang? Kata Ujang. Di dalam rumah seperti kosong, namun banyak furnitur yang terlihat rapi. Akhirnya mereka melangkah masuk sedikit demi sedikit. Ketika ia sudah masuk, mereka masuk ke ruang tamu. Tiba-tiba suara pintu tertutup. Der. Pintu mengebrak dengan keras. Woi, kok ketutup sendiri? Kata Ujang. Bentar, kata Saiful. Saiful mencoba cek pintunya apakah bisa dibuka atau enggak. Cek. Anjir, kekunci cuk, kata Saiful. Mampus deh kita, kata Ujang. Suasana dalam rumah gelap, penuh debu, dan aroma kayu lapuk bercampur kemenyan tipis. Dindingnya penuh lukisan lama dengan mata yang terasa mengikuti. Tiba-tiba, rumah terasa jauh lebih besar. Ruangannya seperti bertambah. Lorong jadi panjang. Kata Ujang, Pul, perasaan tadi rumahnya dari luar kelihatan kayak cuman sepetak kan? Kata Saiful. Lu juga ngerasa ya? Ini sekarang malah jadi kayak luas gini dalamnya. Mereka panik. Saiful coba buka pintu, tapi gak bergerak. Saiful mencoba mengeluarkan HP-nya dan tap tombol pesan suara di grup WA mereka yang namanya belum ditentukan. Dalam pesan suara itu, Saiful berbicara. Mang, tolong mang, gua sama si Ujang kekunci di rumah sawah tua nomor 13. Tolong segera kesini ya, tolongin gua. Itu pesan suara yang ia kirim ke Mang Udin, entah terkirim atau tidak. HP mereka tiba-tiba tidak ada sinyal. Satu-satunya sinyal yang berhasil terkirim adalah pesan suara ke Mang Udin. Mang Udin yang lagi di warung, lagi sesekali ngudut sambil nyeruput kopinya, mendengar notifikasi dari ponselnya. Orderan masuk nih. Oh, bukan. Lah, bocah ngapain ngirim pesan suara sore-sore gini? Mang Udin mencoba mendengar VN-nya dengan HP ditempel di kupingnya sambil menjepitkan mata. Waduh, gak beres nih. Mang Udin langsung memakai jaket dan helm khas Oke Jack-nya, lalu bergegas pergi menuju titik lokasi Saiful dan Ujang.
30 menit kemudian, suara motor tua terdengar dari kejauhan. Terdengar teriakan dari luar. "Pul, jangan banyak gerak. Baca ayat kursi aja udah." Dari celah jendela, Mang Udin tampak berdiri di luar sambil mencoba membuka pintu secara paksa. Keras Oke, kita kasih ayat pembasmi setan aja kalau gitu, kata Mang Udin. Mang Udin latar belakangnya memang suka sesekali di pangkalan nonton YouTube tentang cara ruqyah dan mengusir jin. Ya begitulah. Akhirnya dia improvisasi sendiri. "Bismillah," kata Mang Udin. Langsung Mang Udin memulai membaca ayat-ayat ruqyah dan mengusir jin. Ruangan tiba-tiba jadi terang. Dan mereka berdua kembali berdiri di ruangan tamu yang asli. Sederhana. Debu-debu hilang. Lorong-lorong palsu lenyap. Ketika keluar, rumah itu terlihat biasa, kosong. Ketika mereka berdiri di depan, mereka melihat di pintu depan rumah ada secarik kertas kecil bertulis, "Terima kasih sudah mengantar kami pulang." Malam itu mereka kembali ke pangkalan dengan ekspresi campur aduk. Saipul duduk di kursi kayu, menyalakan kamera. Saipul ngomong ke kamera, "Gue gak tahu siapa yang tadi kita antar. Tapi hari ini gue belajar satu hal. Gak semua yang naik ojek itu manusia. Tapi yang penting kita tetap antar mereka pulang." "Tapi ongkosnya gimana?" kata Ujang. Mang Udin menimpal. "Rezeki gak selalu bentuk uang, Jang. Bisa bentuk keselamatan." "Ya udah, tapi rezeki gorengan mah tetap butuh uang, Mang." Mereka ketawa. Malam kembali tenang, tapi kamera tetap menyala.